Nah, pertanyaan saya yang pertama, kapan perpresnya turun, Pak? Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya perpres, bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah? Ini mau sampai kapan ini turunnya ini? Ya pasti gaduh, Pak. Yang buat gaduh Anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali, kapan perpresnya turun. Tolonglah ini. Yang pertama. Yang kedua, Bapak melanggar banyak, Pak. PP 86 2019 sudah kita ingatkan. Tadi Badan POM mengingatkan kembali. Lalu Permenkes 14 2021. Lalu PMK nomor 2 tahun 2023. Yang semuanya ini menuntut sebelum SPPG itu diberikan izin harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan pangan. Ini mohon Pak diperhatikan betul, Pak. Jadi standar kesehatan dan keselamatan pangan itu syarat mutlak tidak bisa ditawar karena semakin standar ini enggak dipenuhi berkorelasi positif dengan keracunan. Itu loh Pak intinya. Oleh karena itu tidak bisa keracunan itu dibandingkan dengan statistik, Pak. Tidak bisa. Bapak jangan ngasih informasi kepada Presiden soal statistik. Ini sumbernya dari mana nih Pak Presiden ngomong hanya 1%. Itu mencederai perasaan rakyat. Ini tidak boleh Pak. Keselamatan rakyat itu zero Pak. Seperti kepala BPOM tadi. Sama juga dengan FAO. Jadi kalau bukan pangan jika tidak aman. Bukan pangan kalau tidak aman. Dan saya meyakini fenomena keracunan ini seperti fenomena gunung es. Banyak yang nggak dilaporkan. Dilaporkan kalau sudah sampai rumah sakit atau puskesmas. Jadi Pak, soal ini Pak harus dibangun komunikasi yang empati, yang baik dengan masyarakat. BGN belajar dari situ. Ini saran moral aja Pak ini Pak. Tugas kami ini hanya mengingatkan Pak. Sehingga kalau bicara standar kesehatan keselamatan pangan, satu, sertifikasi layak higienis sanitasi. Yang ngomong siapa? KSP sendiri loh Pak, bukan kami di Komisi 9, baru 36 dari 8.000 yang punya SLHS. Kami ini enggak ngomong loh, jangan dituduh. Jadi istana sendiri itu yang mengatakan. Anda bisa bayangkan kalau SLHS enggak dipenuhi, lalu SPPG mengolah makanan tanpa standar, hasilnya apa? Itu kan logic thinking kita ini kan sudah bisa jalan toh Pak. Ini semua orang pinter nih semuanya. Yang kedua, penjamah makanan sertifikasinya bagaimana? Dulu kan kita pernah tanya itu, syarat untuk menjadi karyawan 47 orang itu syaratnya apa? Yang penting sehat. Tapi lupa bahwa orang yang ada di situ itu semuanya memiliki kesempatan untuk kontaminasi makanan. Tambah lagi HACCP, tambah lagi CPPOB. Kalau ini semua dipenuhi Pak, saya yakin kok bahwa SPPG bagian dari bisnis seperti catering. Dengan catering kita bisa galak, dengan SPPG sendiri kok kita lemah sekali. Mohon Pak, ini betul-betul quality ini diperbaiki. Saya agak bingung ketika pendampingan koki terlatih, terus ngambil kokinya dari mana? Siapa koki itu? Apakah mau ngambil chef dari
Singapura misalnya, atau yang kelas hotel berbintang misalnya. Dari mana ini chefnya ini? Nanti bagaimana identifikasi chefnya ini? Apakah tidak sebaiknya dorong aja BPOM ini, dorong aja Kementerian Kesehatan, dorong aja Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dorong aja Puskesmas, masuk ke semua dapur, diberi kesempatan mereka masuk. Banyak kok di lapangan begitu orang masuk dihentikan kok, nggak tahu siapa yang menghentikan itu. Seolah-olah ini untouchable. Ini perilaku siapa ini? Ini nggak bisa ditangani satu sektoral, Pak. Ini mau diubah pikiran teman-teman BGN ini. Kemarin ada laporan wartawan mau masuk nggak boleh juga, sampai dimarahi sampai mau berkelahi. Jangan begitulah, Pak. Lalu bagaimana lagi melibatkan masyarakat? Komite sekolah, dinas pendidikan, guru yang nggak pernah dilibatkan. Teman-teman dinas kesehatan kalau mau masuk ke dapur mendampingi, duitnya dari mana? Anggarannya dari mana? Kalau bupati mau menganggarkan, regulasinya apa? Ini nggak mudah loh, Pak. Pak Menkes bisa aja, apakah Pak Menkes bisa memerintah dinas kesehatan juga untuk turun ke bawah? Karena ini yang memiliki adalah pemerintah daerah. Maka PP 86 2009 kan sebetulnya sudah mengamanatkan keamanan pangan itu wewenang Menteri Kesehatan, wewenang BPOM, wewenang pemerintah daerah. 3 hal itu dilibatkan. Tapi kalau nggak ada perpresnya ya susah juga ini. Jadi perpres sangat penting itu. Nah, kemudian saya berharap mekanisme silang penjaminan mutu internal dan eksternal, internal oleh BGN sendiri dikuati. Penjaminan mutu eksternal oleh Dinas Kesehatan, oleh BPOM, pemerintah daerah dikuati, Pak. Terus dengan demikian, maka terakhir sudah habis ya, pas ini, 0,000 pas. Maka saya berharap Perpres dikeluarkan segera, lalu penjaminan mutu internal eksternal dilakukan. Jangan berharap bahwa pola seperti ini dipertahankan. Kalau pola ini dipertahankan, berani taruhan sama saya, semakin banyak jumlah dapur yang berdiri, semakin banyak jumlah keracunan. Dan itu bahaya. Dan itu wajah Pak Presiden, karena ini program champion Presiden. Kami semuanya mendukung, sayang sama MBG ini. Dan bagi kami, ini program kerakyatan yang betul-betul harapan Pak Menteri Kesehatan bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi malnutrisi dan stunting. Jadi Pak Menteri PMT-nya sudah sering kan, udahlah Menkes nggak usah ngasih PMT, BKKBN nggak usah ngasih PMT, masukkan melalui dapur, kalau dapurnya bagus. Tapi kalau dapurnya nggak bagus, ya mikir-mikir itu Menkes sama BKKBN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.